bagian dari Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas ya, yang terdiri dari Pertuni, HWDI, Gerkatin, PJS, kemudian PPDFI, PPUA, dan PSHK. Perhimpunan Jiwa Sehat salah satu bagian dari Pokja Koalisi Nasional Disabilitas. Nah, saya untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya lihat daftar pertanyaan yang ada di sini. Ada satu hal ya, pada saat berbicara mengenai isu-isu pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, satu hal yang dilupakan oleh pemerintah. Disabilitas itu tidak seragam. Disabilitas itu tidak seragam. Seringkali pada saat perancangan pembuatan peraturan pemerintah termasuk era DPD, termasuk RAN PD, pemerintah berpendapat bahwa disabilitas itu seragam. Jadi cukup diwakili oleh satu kelompok saja, maka dia sudah mengcover atau menjawab semua kebutuhan penyandang disabilitas. Tidak heran misalnya di dalam RAN PD yang sampai sekarang masih berlangsung, kepentingan penyandang disabilitas mental atau psikososial tidak diakomodasi sama sekali. Karena pada saat proses penulisan RAN PD yang sampai sekarang masih ada, tak satu pun juga organisasi disabilitas mental dan disabilitas intelektual yang diizinkan untuk terlibat dalam prosesnya. Nah, mudah-mudahan dalam penyusunan RAN ke depan, kesalahan fatal ini tidak diulangi. Dalam arti kata bahwa penyandang disabilitas itu ragamnya macam-macam. Kebutuhan teman-temannya Bu Juniati ya, Gerkatin, dengan kebutuhan teman-teman saya di psikososial itu beda. Hambatan kita beda. Tantangan kita beda, kebutuhan kita beda, yang harus diakomodasi dalam RAN PD dan RAT PD juga berbeda gitu. Jadi nggak cukup hanya mengundang satu atau hanya mengundang, ada di banyak kasus termasuk dalam menuliskan aturan turunan Undang-Undang TPKS, yang diundang tuh cuma KND, seolah dengan diundang satu orang dari KND dia sudah mewakili kepentingan seluruh penyandang disabilitas di Indonesia untuk terhindar dari kekerasan seksual. Nah, ini yang saya lihat lumayan menjadi tren yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas ya satu gitu. Jadi cukup diundang satu kelompok saja gitu ya, dan itu secara otomatis sudah menampung atau mengakomodasi kebutuhan semua. Itu salah. Jadi apabila ada penulisan berbagai peraturan perundang-undangan atau seperti RAN PD misalnya, RAT PD, harus dipastikan bahwa penyandang disabilitas dari ragam yang berbeda-beda dilibatkan secara aktif dan bermakna, tidak hanya satu saja. Nah, itu yang paling penting ya, karena banyak kasus kayak gitu, bikin aturan-aturan termasuk aturan-aturan terkait akses terhadap keadilan, nggak diundang semua ragam disabilitasnya, ada yang tertinggal gitu ya, ragam disabilitas yang penting gitu malah nggak dilibatkan sehingga unsur tertinggal. Salah satu contoh kalau kita ngomong konkret ya, salah satu masalah besar ya dari disabilitas, dan ini menjadi perhatian di semua UN treaty bodies, semua badan-badan PBB yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk Komite CRPD, Komite CCPR, Komite ECOSOC. Itu adalah bahwa di Indonesia ada belasan ribu, puluhan ribu penyandang disabilitas mental yang dikurung di panti-panti dalam kondisi yang sangat buruk. Ada nggak itu masuk gitu ya di dalam RAN PD? Tidak gitu kan, karena pada saat proses pembuatan RAN PD kita nggak dilibatkan, sehingga akhirnya kita mau membuat upaya-upaya agar, termasuk dengan Bu Farida, untuk memperbaiki situasi tersebut, cantelan anggarannya susah nyarinya karena nggak dicantumkan gitu loh. Nah, jadi ini harus dipastikan gitu bahwa kedepannya ini ada cantelan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah-masalah krusial dari setiap ragam disabilitas. Nah, lalu kemudian, nah ini yang pengalaman kita juga ya, karena kita juga terlibat di beberapa RAT PD, itu adalah bahwa ini di DKI aja kayak gini, apalagi di daerah, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Yaitu dalam proses itu menyusun RAT PD ada dua unsur yang dilibatkan. Satu, unsur kita sebagai perwakilan organisasi penyandang disabilitas, artinya masyarakat penyandang disabilitas. Satunya lagi
dinas-dinas terkait. Jadi sama-sama OPD, yang satu organisasi penyandang disabilitas, yang satunya organisasi perangkat daerah. Dua-duanya memberikan masukan. Nah, hasilnya apa? Masukan kita hampir enggak. Masukan dari organisasi penyandang disabilitas itu kalah pada saat berbenturan dengan masukan dari organisasi perangkat daerah. Ini pengalaman di DKI, tapi akhirnya kita ngotot-ngototan, saya kurang tahu hasil terakhir kayak gimana ya. Jadi kita diminta kasih masukan. Perhimpunan Jiwa Sehat dengan semangat 45 bikin masukan macam-macam dengan dengan segala macam argumentasinya. Kemudian organisasi perangkat daerah juga kasih masukan. Begitu saya lihat hasil jadinya apa? Masukan kita mana sih? Kok nggak ada? Loh, kok? Nyari kita kan? Masukan kita ditaruh di mana? Nggak ada. Yang dimasukkan itu adalah masukan-masukan dari organisasi perangkat daerah, sama-sama OPD, tapi bukan organisasi penyandang disabilitas. Nah ini gitu loh, tolong ya jangan keterlibatan organisasi penyandang disabilitas hanya sebagai stempel, udah dilibatkan, dimintai pendapatnya, dimintai masukan, tapi yang dimasukkan di dalam RAT PD-nya itu adalah masukan-masukan dari organisasi perangkat daerah. Nah, coba gimana caranya supaya itu nggak terjadi? Di Jakarta aja kejadian, apalagi di daerah yang lain. Saya belum tahu, saya belum baca ya RAT PD terakhir sesudah kita berusaha terus-menerus bilang masukan dari kita mana, kenapa yang dimasukkan cuma yang dari OPD, organisasi perangkat daerah. Itu saya belum lihat hasilnya, saya minta lihat dulu sebelum disahkan. Itu yang pertama. Jadi pada saat ada dua kelompok yang memasukkan masukan ke dalam RAT PD, jangan terjadi ketimpangan relasi kuasa di situ. Gitu. Nah, itu satu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah saya mempertanyakan posisi Perda ada di mana. Pada saat kita memberikan masukan-masukan untuk RAT PD, DKI adalah best practice Perda. Penyusunan Perda DKI sangat membanggakan bagi penyandang disabilitas di DKI. Karena prosesnya sangat lumayan lah demokratis, artinya masukan-masukan kita sangat banyak masuk, dan Perda DKI adalah best practice untuk semua perda disabilitas yang ada di Indonesia. Harusnya Perda DKI itu bisa di copy paste gitu ya untuk berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sehingga kemudian pada saat kita diminta untuk menyusun RAT PD, kita banyak merefer kepada Perda DKI. Karena di Perda DKI itu kewajiban-kewajiban pemerintah itu banyak dan bagus, dan itu yang kita harapkan. Kita berusahalah untuk memasukkan kewajiban-kewajiban pemerintah yang ada di Perda DKI untuk menjadi bagian dari RAT PD DKI. Nah, ini yang kemudian terjadi ini ya. Termasuk pada saat itu di mana ya waktu itu ya? Waktu ada pertemuan antara Bapeda dengan penyandang disabilitas untuk membahas RAD DKI, keluarlah statement dari Bapeda yang bilang ini tidak ada hubungannya dengan Perda disabilitas. RAD tidak ada hubungannya dengan Perda disabilitas. Pingsan nggak saya? Ngapain kita bikin Perda kalau RAD dianggap tidak hubungannya dengan Perda disabilitas? Kalau gitu yang membiayai anggaran untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang ada di peraturan daerah tentang disabilitas itu di mana diaturnya, siapa yang mengatur gitu. Nah ini tadi saya kan ngobrol juga ya dengan Mbak Dwi, Mbak, Perda itu kewajiban pemerintah yang ada di Perda itu siapa yang pembiayaannya itu di mana? Tadi Mbak Dwi bilang bahwa itu harus dibahasakan di dalam RAT PD. Lalu saya ingat kalau gitu statement yang mengatakan bahwa RAD PD tidak ada hubungannya dengan Perda disabilitas itu gimana? Karena ini akan sangat berbahaya implikasinya terhadap perjuangan teman-teman se-Indonesia yang pengen punya Perda disabilitas. Kalau emang itu tidak dijadikan RAT, ngapain kita bikin Perda disabilitas? Hiasan, kan enggak? Tujuan kita bikin Perda itu kan supaya pemerintah memiliki kewajiban, dan kewajiban itu dibiayai oleh anggaran, kan kayak gitu. Nah, jadi ini beberapa yang yang menjadi masukan saya
terkait ya contohnya ya ini aja di dalam apa namanya karena salah satu permasalahan utama disabilitas mental adalah pengurungan di panti-panti, jalan keluarnya yang kita masukkan juga di dalam perda disabilitas adalah menggantikan sistem panti itu dengan sistem daycare gitu. Jadi orang nggak perlu direhabilitasi, diinepin di panti, dikunciin dari luar kayak di penjara, tapi bisa tinggal di tempat masing-masing dan kemudian ada tempat rehabilitasi harian di mana dia bisa datang setiap hari kayak pergi ke sekolah gitu, apa namanya, bertemu dengan teman-teman, belajar berbagai keterampilan dan belajar bersosialisasi kembali seperti itu. Nah, apa namanya, itu yang kita ajukan gitu antara lain ke dalam RAD DKI. Nah, Dinas Sosial DKI punya pandangan lain. Mereka nggak nganggap penting yang namanya apa namanya, yang namanya apa daycare ini atau rehabilitasi harian ini. Mereka tetap terpaku bahwa rehabilitasi disabilitas mental harus panti. Jadi anggaran yang mereka cantumkan dalam RAD PDDKI untuk panti, masya Allah gedenya, gede banget. Sementara yang untuk daycare, hampir nggak ada. Perang lah kita mau perang. Kita kasih masukan di situ nggak bisa, ini nggak sesuai dengan apa namanya, dengan Perda DKI yang mengatakan bahwa harus ada daycare di semua, setidak-tidaknya ada satu di setiap apa namanya kota madya dan sebagainya dengan dana yang cukup. Nah ini jadi ada beberapa hal kalau saya simpulkan dari yang saya katakan di sini adalah bahwa satu, ragam disabilitas dalam penyusunan RADPD adalah salah satu hal yang fundamental untuk diperhatikan. Nggak bisa hanya satu organisasi mewakili semua penyandang disabilitas. Yang kedua adalah bahwa pada saat penyusunan RADPD akan terjadi perbenturan antara masukan dari organisasi disabilitas dengan masukan dari organisasi perangkat daerah. Nah, dalam proses tersebut berdasarkan pengalaman, masukan dari organisasi penyandang disabilitas ini kalah. Gitu. Gimana caranya supaya organisasi penyandang disabilitas, masukan dari organisasi penyandang disabilitas ini justru diakomodasi dengan jauh lebih baik, gitu, daripada masukan dari organisasi perangkat daerah. Kemudian yang ketiga, bahwa perda disabilitas itu tidak boleh hanya menjadi hiasan dan bahwa RAD rancangan aksi daerah disabilitas itu harus sinkron dengan perda disabilitas di daerah masing-masing. Nah, kemudian ya tiga hal itu dan kemudian satu best practice, satu langkah baik dari pemerintah pada saat penyusunan pada saat penyusunan Perda DKI. Perda DKI adalah Perda DKI ini makanya saya bilang best practice pemerintah. Kenapa? Karena Perda DKI ini inisiatif pemerintah, bukan inisiatif DPRD. Jadi artinya bahwa kemudian pemerintah berinisiatif membuat perda dan hasil perdanya itu bagus, itu compliment, congratulation juga kita berikan kepada pemerintah DKI. Gitu sih dari saya. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk para narasumber.